Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah, salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola ya. Mari sekarang kita update soal UCL ya, yang sudah digelar di minggu ini. Langsung saja, juara bertahan PSG mengawali start dengan cukup mudah dengan menang 4-0 ya atas lawannya, dan hasil ini membawa PSG ya sementara ada di pucuk ya. Kemudian ada pertandingan seru Juventus versus Borussia Dortmund ya, yang berakhir dengan skor 4-4, di mana uniknya semua gol terjadi di babak kedua, diawali oleh Adeyemi, kemudian Yildiz, 2 gol dari Vlahovic ya. Kemudian Juventus mencetak 2 gol di menit akhir, menit 90, di mana Dortmund mencetakkan 4 gol di menit 51 kalau salah, 51, 60 dan 70-an. Gue nggak ingat menit berapanya ya kemarin soal pertandingannya. Gue nonton highlightnya tapi gue gitu ingat lah. Gue cuma ingat pencetak golnya aja. Oke. Itu ya Juventus versus Borussia Dortmund ya. Kemudian Arsenal juga mengawali Liga Champions Eropa dengan meraih kemenangan 0-2 atas Atletico Bilbao, dan ini gue nonton full ya pertandingannya, di mana pertandingannya berjalan begitu membosankan sebenarnya ya, karena Arsenal pun kan main tanpa banyak pemain pilar ya, tidak ada Saliba, tidak ada Saka, tidak ada Odegaard gitu. Jadi Gyökeres main dari awal, tapi gue tidak melihat Gyökeres yang Gyökeres yang di klub sebelumnya di Sporting ya. Ini gue nggak melihat dia setajam itu ya. Bukti dimana ketika Gyökeres akhirnya ditarik keluar ya, kemudian digantikan Martinelli, kemudian Trossard juga masuk, permainan menjadi jauh lebih cair di depan, dimana Martinelli akhirnya menciptakan gol kan ya, lewat skema serangan balik gitu ya, kemudian diakhiri oleh Trossard ya. Jadi 2 pemain pengganti ini yang menciptakan gol dan membuat Arsenal menang dengan skor 0-2 ya. So far Gyökeres gue masih belum impress sih sama performanya, tapi gini ya, sejelek-jeleknya Gyökeres gue masih yakin dia bakal bikin 2 digit gol untuk Arsenal. Jadi kurang lebih seperti itu ya soal Arsenal gitu. Dan kita mau ke pertandingan big match ya. Jadi ada big match teman-teman, Bayern Munchen versus Chelsea ya, yang digelar di Munich ya, di sana di Jerman. Bayern Munchen sebagai tuan rumah, di mana Munchen berhasil menang dengan skor 3-1 atas Chelsea lewat gol bunuh diri Chalobah dan 2 gol dari Harry Kane, striker andalan mereka. Dan Chelsea hanya bisa membalas 1 gol lewat Cole Palmer ya. Cole Palmer ya sudah sembuh dari cedera, dia tiba-tiba sudah menciptakan 2 gol di 2 pertandingan terakhir. So which is start yang bagus, tapi ya sekali lagi Chelsea being Chelsea, gue rasa ya mereka akan bangkit dengan cepat ya. Kemudian King UCL Real Madrid ya, King UCL Real Madrid lagi-lagi ditolong oleh penalti. 2 gol penalti Kylian Mbappe menghadapi Marseille, di mana Madrid sempat tertinggal lebih dulu. Di mana Madrid ini apes bisa gue bilang di pertandingan kali ini ya. Mereka menurunkan TAA dari awal, tapi TAA-nya langsung cedera. Kemudian pergantinya Pak Carvajal itu juga kena kartu merah. Jadi mereka nggak punya bek kanan so far sampai saat ini ya. Kedepannya mereka tidak akan punya bek kanan untuk sementara waktu. Jadi kemenangan yang cukup penting ya, mengingat mereka sedang tidak dalam kondisi ideal kalau menurut gua. Alonso kayaknya belum menemukan komposisi terbaik karena diganti-ganti terus. Kadang Mastantuono, kadang Rodrigo, kadang Brahim Diaz, kadang Guler yang main di kanan. Jadi diganti-ganti terus. Gua rasa Guler ini bakal terus jadi starter ya dimanapun dia berada. Nanti kalau Bellingham udah balik, Bellingham kan belum balik ya. Bellingham udah balik, mungkin dia akan ditaruh di posisinya Guler sekarang. Guler mungkin akan bergeser
Ya, jadi kita lihat ya racikan Alonso ini bakal seperti apa, mengingat pemain-pemain Madrid juga mungkin yang so far yang masih ideal cuma Mbappe ya, baru Mbappe yang masih ideal sama Valverde mungkin yang kelihatan masih stabil mainnya. Sisanya kayaknya masih mencari-cari gitu. Ya, ada Guler, mungkin ada Guler mengalami improvement yang luar biasa di bawah Alonso sebagai pengganti Modric ya. Jadi congrats ya untuk Madrid, meskipun mainnya jelek tetap menang. Dan ada juga yang main jelek tapi tetap menang, yaitu Liverpool, tim kebanggaan gua ya, tim favorit gua. Menang dramatis 3-2 once again ya atas Atletico Madrid. Once again Liverpool mencetak gol di 10 menit terakhir pertandingan. Ini adalah kali kelima beruntun dari 5 pertandingan Liverpool berhasil mencetak gol di 10 menit terakhir pertandingan. Ya, dimana di Liga Inggris mereka 4 kali mendapatkan kemenangan berkat gol di menit akhir. Dan sekarang mereka dapat gol lagi di menit akhir. Jadi mental juara Liverpool ini wah udah tidak bisa diragukan ya. Apalagi pemain-pemain yang sudah lama di sana. Karena kelihatan yang pemain yang selalu berperan di gol-golnya Liverpool, ya gol-gol telatnya Liverpool itu pasti pemain-pemain yang sudah matang, Salah yang udah lama di sana ya, Salah, Szoboszlai, Van Dijk gitu ya. Selalu mereka yang mengawali gitu. Jadi luar biasa ya. Liverpool meraih 5 kemenangan dengan main jelek, terus terang main jelek. Wirtz ini jelek banget mainnya bener. Ya, Isak yang debut di pertandingan ini juga mainnya sosok aja, tidak terlalu memberikan impact yang banyak. Kemudian Ekitike yang masuk juga membuang-buang banyak peluang. Ini Hoge Ekitike ini sayang banget. Padahal Liverpool ini bisa menang dengan margin 3 gol kalau mereka efektif. Tapi mereka sangat tidak efektif, sayang sekali. Jadi hanya bisa menciptakan 3 gol. Gue nonton full tentu saja ya, gue pasti nonton full nonton Liverpool. Di mana gol pertama diciptakan oleh Andrew Robertson di menit ketiga. Ya, ini deflection berkat tendangan bebas Mo Salah. Deflection ke Robertson dan bola berbelok dan masuk ke gawang. 1-0, kemudian tidak sampai 3 menit, menit 5. Mo Salah menggunakan keunggulan ya berkat one-two-nya dengan dengan siapa ya kemarin? Dengan Szoboszlai kalau nggak salah ya. Salah dengan Szoboszlai. One-two dan dengan Frimpong ya, dengan Frimpong. Salah menyisir ke kanan dan bang seperti biasa bola ke pojok ya. Ini gol khasnya Salah banget ya. 2-0, namun Atletico berhasil menyamakan kedudukan lewat 2 gol Marcos Llorente dan dua-duanya gol deflection. Dua-duanya gol yang membentur back dari Liverpool. Ya, ini cukup disayangkan ya. Gol pertama deflection karena kena Konate. Ya, gol kedua deflection karena kena McAllister. Ini 2 gol yang sangat beruntung ya bisa gue bilang dari Marcos Llorente. 2 sama, namun Van Dijk dengan sundulannya di menit 90+3 akhirnya mengunci kemenangan Liverpool dan membuat Liverpool start dengan cukup baik ya. Seperti biasa Liverpool selalu start dengan cukup baik dan gue cukup bersyukur ya. Kenapa? Karena Liverpool masih sangat main jelek. Wirtz masih jelek, McAllister jelek, Salah masih jelek. Salah ini bukan Salah yang kemarin, gue terus terang aja. Salah yang sekarang ini masih drop banget, jauh di bawah kemarin. Gakpo juga jelek. Yang bagus mungkin cuma Ekitike ya. Jadi Gakpo jelek, Salah jelek, McAllister jelek, Wirtz jelek gitu ya. 2 fullback kita juga Frimpong dan Kerkez juga belum menunjukkan kelasnya gitu ya. Jadi so far yang mungkin udah lumayan memberikan impact ya, itu Gravenberch, Szoboszlai, Ekitike. Gravenberch, Szoboszlai, Ekitike. Ini kalau 3 pemain ini ya tidak main di satu pertandingan Liverpool, gue rasa akan sangat kesulitan kita ya. Tapi 3 pemain ini yang so far sudah stabil mainnya, sisanya masih angin-anginan banget. Jadi gue cukup bersyukur. Kemudian nanti malam ada pertandingan reuni Kevin De Bruyne, Napoli lawan City ya, lawan Manchester City. Dimana Kevin De Bruyne akan bertanding melawan mantan klubnya. Kita lihat ya, De Bruyne akankah bisa mengalahkan mantan timnya dan juga Barcelona ya. Oke. Itu aja ya tentang UCL minggu ini, oke? Bye.